Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga sehat selalu. Jadi kita lanjutkan, ini adalah minggu kelima ya, nggak kerasa ternyata sudah minggu kelima. Kalau nggak salah UTS itu sekitar tanggal 26, 27 Oktober atau di akhir Oktober ini ya. Ya, jadi minggu ini sudah minggu kelima, kemudian 2 minggu lagi kita sudah masuk pada UTS. Oke, mungkin besok baru saya berikan, jadi belum ada tugas, tapi besok saya akan berikan tugas berkaitan dengan beberapa pertemuan sebelumnya, ya. Oke, baik, teman-teman semua. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aplikasi, ya, program dan aplikasi. Apa itu program, apa itu aplikasi, kemudian berbagai macam jenis aplikasi. Sebenarnya komputer itu mudah, kalaupun toh Anda tidak ingin membuat programnya, tapi minimal Anda kuasai berbagai macam program untuk bisa membantu tugas-tugas, ya, atau memecahkan berbagai macam masalah. Oke, kemudian apa sih yang ingin kita bahas di hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang digital security, etik, dan privacy, ya. Tapi karena materinya begitu banyak, mungkin pada bagian privacy itu saya akan sampaikan nanti di pertemuan berikutnya. Saya akan sambung di pertemuan berikutnya. Ya, baik, saya akan mulai ya, saya akan tampilkan slide presentasinya materi kita hari ini. Beberapa juga mungkin saya akan berikan contoh. Jadi sebenarnya memang bahwa setiap dosen itu memiliki cara berbeda dalam mengajar. Bisa saja kemudian cara paling malas untuk ngajar itu adalah kok ada Pak cara paling malas untuk ngajar? Ada, ya. Cara paling malas untuk mengajar adalah buat kelompok. Mahasiswa disuruh bikin kelompok, kemudian kasih tugas, ya, kemudian Anda presentasi. Ya, itu cara paling malas untuk mengajar. Tapi untuk mahasiswa semester 1 atau untuk materi mata kuliah pengantar, itu metode mengajar tersebut tidak cocok. Kalau itu digunakan pada mata kuliah semester 3 ke atas, ya, terutama yang berkaitan dengan studi kasus, ya, ataupun seperti riset teknologi informasi, ataupun beberapa mata kuliah pilihan, itu masih bagus. Memang metode itu biasanya akan jauh lebih cepat untuk bisa memaksa mahasiswa untuk mencari sumber informasi dan belajar untuk mempresentasikannya, gitu ya. Oke, jadi mengapa metode saya lebih banyak pada ceramah? Ya, karena memang sebenarnya materi ini lebih banyak mengoverview, lebih banyak mengeksplor dari berbagai macam perkembangan teknologi informasi. Tapi memang disesuaikan dengan apa yang menjadi masalah yang terjadi pada hari-hari ini, ya. Itu mengapa kemudian saya biasanya lompat-lompat dari slide presentasi, lompat ke contoh, ya, lari ke lari ke browser, ya, itu terus nyari masalah apa yang paling sama atau mendekati, ya, kira-kira begitu. Ya, baik. Ini kenapa kok larinya ke sini? Oh ya, saya tadi rencananya adalah mau menampilkan slide presentasi. Ya, oke. Baik, jadi ini adalah materi kita, yaitu berkaitan dengan digital security, ethic, and privacy, ya. Oke, baik. Saya akan mulai dari apa sih tujuan atau ruang lingkup dari materi kita. Yang pasti berkaitan dengan digital security risks, ya, atau resiko keamanan digital yang sekarang ini sudah merupakan tuntutan, ya. Jadi kalau Anda bergerak di bidang teknologi informasi, atau kalau perusahaan Anda itu punya website yang digunakan untuk berbagai macam keperluan, terutama berkaitan dengan transaksi, maka pasti adminnya itu harus kuat dan jarang tidur. Kenapa jarang tidur? Karena ya harus selalu ngecek, harus lihat log, ada usaha untuk infiltrasi apa enggak, ada intruder apa enggak, gitu ya, kira-kira ya. Oke, baik. Jadi kalau Anda punya website dan Anda adalah adminnya,
maka sekali lagi tidak akan pernah ada admin yang website yang benar-benar aman 100% ya, karena apalagi kalau kemudian misalkan Indonesia itu punya musuh dengan negara lain, wah ini maka cyber war ya atau perang cyber pasti terjadi. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita ribut masalah bola dengan Malaysia misalkan, sangat mungkin kemudian penggemar bola fanatik Malaysia kemudian menyerang website Indonesia, cari yang paling lemah yang mana, kemudian di deface ditampilkan ya indon gitu apa gitu dan seterusnya. Ya itu sih memang kekanak-kanaan, tapi itu yang terjadi ya. Jadi terkadang juga masalah bola larinya ke nasionalisme dan ke masalah keamanan jaringan ataupun cybercrime ya. Oke, beberapa lagi yaitu berkaitan dengan apa sih internet dan network attack atau serangan yang ada pada internet dan jaringan, kemudian bagaimana mengamankan jaringan dari serangan tersebut ya. Oke, itu yang akan kita bahas di beberapa berikutnya ini ya. Kemudian juga berkaitan dengan again hardware thief ya, vandalism, failure dan seterusnya. Ya, saya mulai dari digital security risk-nya terlebih dahulu. Jadi apa sih digital security risk ini? Jadi pada prinsipnya sebenarnya ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejadian ya ataupun tindakan ya yang dapat menyebabkan hilangnya atau rusaknya komputer ya, komputer ataupun mobile device hardware ya, software, data, informasi dan kemampuan dalam memproses. Baik, di bagian akhir ini ada istilah, ada kata kemampuan dalam memproses. Jadi begini teman-teman, dalam masalah digital security risk ini atau risiko keamanan digital bukan hanya berkaitan dengan hardware, software, tapi melumpuhkan layanan itu juga masuk pada ini, processing ini ya, processing capability. Kemudian yang disebut sebagai computer crime yaitu adalah semua tindakan yang sifatnya ilegal yang dapat kemudian menggunakan komputer ya ataupun peralatan ya untuk kemudian dia untuk hal yang sifatnya ilegal tadi ya, menggunakan komputer untuk kegiatan ilegal, maka itu disebut sebagai computer crime. Entah itu untuk sifatnya pornografi atau membuat hoax ya, ataupun apalagi membobol sistem ya, sistem jaringan ya dengan menggunakan komputer, itu masuk kategori computer crime. Oke, termasuk juga beberapa pemalsuan itu juga bisa masuk pada computer crime atau kejahatan ya komputer. Kemudian ada juga istilah yang disebut sebagai cybercrime. Sebenarnya istilah-istilah yang saya sebutkan mungkin sudah biasa Anda dengar, baik itu di televisi atau Anda membacanya di media berita online ya. Oke, jadi cybercrime itu berkaitan dengan segala tindakan ilegal ya yang didasarkan atas ya berkaitan dengan online, secara online ataupun menggunakan internet. Ini disebut sebagai cybercrime. Ya, jadi kalau dulu waktu belum ada internet, maka yang muncul cuman istilah computer crime. Komputer digunakan untuk memalsu surat, komputer digunakan untuk membuat virus, ya virus komputer, itu masuk pada computer crime. Tetapi dari komputer yang sifatnya stand alone, ya atau tidak terhubung kemana-mana, maka kemudian kejahatannya kemudian beralih ke internet atau secara online ya setelah adanya internet. Maka ini disebut sebagai cybercrime. Itu mengapa kemudian kalau Anda perhatikan polisi ya di Indonesia, ya saya termasuk yang sering dilibatkan, sudah hampir 4 tahun ini dilibatkan untuk seleksi Bintara IT ya, Bintara IT di Polda Jatim. Nah, apa sih kemampuan yang ingin dicari ya? Jadi berkaitan dengan masalah jaringan, kebanyakan sih kalau polisi untuk Bintara IT itu mereka dicari yang mereka dari SMK, kemudian mereka mampu berkaitan dengan jaringan, instalasi jaringan, troubleshooting misalkan,
Atau kalau yang untuk multimedia paling ya bikin animasi, bikin video. Tapi pengembangan berikutnya sebenarnya lebih banyak pada nanti digital forensik. Nanti kita akan bahas juga berkaitan dengan masalah digital forensik. Baik, jadi pada digital security risk itu ada banyak sekali yang berkaitan dengan ini. Jadi risiko-risiko yang berkaitan dengan keamanan digital itu, yang pertama adalah berkaitan dengan unauthorized access and use. Jadi akses dan penggunaan komputer dan sistem komputer ya yang ilegal atau yang tidak dibenarkan atau tidak disetujui. Unauthorized itu artinya bahwa tidak mendapatkan izin ya, itu ilegal. Kemudian juga berkaitan dengan contohnya intercepting wireless communication ya. Intercepting itu jadi misalkan penggunaan, kalau Anda nih mungkin ada wifi, kemudian karena Anda ini termasuk miskin kuota atau Anda sangat senang kalau bisa dapat wifi gratis, maka Anda menghack wifi tetangga Anda sehingga kemudian Anda bisa menggunakan internetnya ya secara ilegal. Itu masuk juga intercepting wireless communication ya. Ada juga berkaitan dengan internet and network attack. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan berbagai macam serangan-serangan yang berkaitan dengan internet, seperti spoofing ya, kemudian juga DDoS ya, distributed denial of services ya. Itu belum berkaitan dengan spam dan seterusnya ya. Itu juga masuk pada hal-hal yang berkaitan dengan digital security risk tadi. Kemudian juga berkaitan dengan hardware theft ya, atau pencurian secara hardware ya. Jadi bayangkan, kemarin saya sudah memberikan tip pada Anda berkaitan dengan hardware ini. Kalau Anda sering nongkrong di warung kopi pakai komputer atau di kafe ya, dan itu di pinggir jalan dan tempatnya terbuka, maka bagusnya ya Anda mengikat komputer Anda ke meja ya dengan menggunakan lock itu ya, lockable itu, sehingga kemudian kalau ada orang yang dia langsung merampas komputer Anda ya, dia tidak bisa membawanya, atau kalau enggak dia akan harus membawa beserta meja-mejanya gitu kan kira-kira. Oke, kemudian software theft ya, pencurian software, information data and information theft, yaitu pencurian informasi, ini yang paling banyak juga. Dan yang berikutnya adalah sabotase sistem sehingga menyebabkan sistem failure ya. Sistem failure itu kalau kemudian nih misalkan Unitomo supaya orang-orang mahasiswa tidak bisa entry KRS, tidak bisa mengakses LIK, layanan informasi kampus, maka kemudian sistemnya diserang sehingga lumpuh dan tidak bisa diakses. Itu disebut sebagai sistem failure ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya ya, bisa dengan cara ya lightning strike ya, lightning strike, jadi macam-macam juga. Atau kalau pada software theft dengan cara ya illegal copying, yaitu dengan cara mengcopy software. Ada beberapa istilah yang dikenal dalam dunia kejahatan internet atau cybercrime ya. Sebelum saya masuk ke hacker dan cracker, sebenarnya ada istilah pricker ya. Jadi awalnya itu sebelum adanya hacker dan cracker itu dulu ada istilah phone cracker ya. Oke, coba saya cari phone cracker. Jadi phone cracker itu pricker ya namanya aslinya ya, pricker. Coba saya cari yang aslinya aja. Pricker. Ini pricker. Jadi ada istilah pricker ya, ada istilah pricker di mana dulu waktu belum ada jaringan internet, maka orang-orang yang dia itu selalu berusaha untuk menjebol sistem, salah satu yang menjadi targetnya itu adalah jaringan telepon. Jadi jaringan telepon itu ceritanya bagaimana caranya bisa menggunakan telepon tanpa harus membayar. Ya, pricker ya, istilah pricker itu, pricker yang paling gampang atau pricking itu kegiatannya ya, itu adalah dengan cara ada kabel telepon, kemudian itu dilukai, dibantol, terus disambungkan sehingga kemudian orang tersebut bisa menghubungi bertelepon dengan menggunakan jaringan tersebut ya.
Tetapi yang kalau mungkin Anda pernah ingat ya, ulah preker ini adalah pada telepon koin. Telepon koin. Saya masih ingat ada teman saya dulu, ini telepon koin seperti ini, mungkin masih ada di tempat Anda ya. Oke. Jadi telepon koin seperti ini biasanya ada kabelnya di belakangnya. Maka supaya bisa telepon, si teman saya ini dia bawa telepon, kemudian pesawat telepon bekas ya, di belakang itu ada kabelnya, dia tinggal cantolin aja teleponnya ya, dia bisa telepon sepuasnya. Itu kira-kira ya. Itu kejahatan yang dilakukan, itu masuk preker. Atau juga kalau yang telepon koin seperti ini, ya ada juga telepon koin yang pakai koin itu. Ini kan dulu kan ada telepon umum seperti ini kan. Ini telepon koin. Maka biasanya koinnya itu dibolongin, dikasih tali, kemudian kalau dia telepon masuk kling, ketika sudah nyambung koinnya ditarik ya, koin ditarik sehingga kemudian dia bisa telepon dengan menggunakan koin ya. Itu salah satu ulah iseng ya, pada zaman dulu begitu ya, mahasiswa ya, nggak hanya mahasiswa informatika sih, tapi kalau pada mahasiswa informatika kemudian mereka mengakalinya, mungkin juga Anda pernah tahu ada telepon digital ya, telepon umum kartu. Jadi dulu ada telepon umum kartu ya, jadi saya yakin Anda lahir ini sudah nggak ada mungkin ya. Ya, oke, ini kayak gini nih, kayak gini. Nih kayak gini. Ini. Jadi ini adalah telepon umum kartu ya, yang kemudian dia menggunakan kartu apa ini apa bukan ya. Jadi ada tempatnya untuk memasukkan kartu ya, kemudian nanti ini bukan itu, yang ini. Ini jadi di sini ada slotnya untuk memasukkan kartu ya. Kartunya pakai seperti apa? Kartunya seperti ini. Jadi dulu ada kartu-kartu magnetik. Jadi ini adalah kartu magnetik. Kartu magnetik itu isinya misalnya 50.000 apa 100.000 gitu ya. Jadi ini adalah kartu-kartu telepon yang digunakan untuk telepon umum seperti ini. Nah, kalau ini sudah habis, isinya sudah habis, maka biasanya sih dibuang ya, karena nggak bisa diisi lagi. Karena yang bisa ngisi itu cuman Telkom. Tetapi banyak para preker ya, phone cracker ini yang kemudian mereka mensiasati untuk bisa mengisi kartu-kartu seperti ini. Jadi kalau kartunya sudah habis, maka kemudian kartu ini bisa diisi ulang. Ini yang menyebabkan kemudian Telkom menjadi rugi. Caranya gimana? Yang saya pernah tahu itu ada preker dari Malang itu, dia mencuri mesinnya seperti ini. Jadi yang ini seperti ini kemudian dimodifikasi supaya kemudian ini bisa digunakan untuk mengisi kartu ya, itu ceritanya ya. Atau itu biasanya sih dijual kalau misalnya 50.000 itu isinya, maka itu dijual 20.000 ya, sehingga bisa lebih dari separuhnya ya, separuh harga lah, kira-kira begitu. Tapi ada juga akhirnya kemudian Telkom mengerahkan polisi untuk menangkap para preker. Jadi caranya gimana? Caranya itu jadi kalau misalkan ada orang yang telepon begitu lama, jadi ada telepon mana sih yang paling sering kali digunakan dan itu sering kali lama gitu kan, dekat-dekat kampus misalkan ya. Maka kemudian ada mata-mata, ada intel yang kemudian dia pura-pura dia berada di situ atau berdiri di situ. Maka ketika kemudian ada orang dilihat kartunya itu kartu putih, biasanya pakai kartu kosongan gitu, atau kartunya terus dia saldonya masih cukup banyak, maka kemudian dia akan langsung ditangkap terus diinterogasi sampai kemudian siapa yang menjual, terus dan terakhirnya ketemu siapa yang mengisi ya, yang menjadi phone cracker ini di Malang sana ya, kebanyakan di daerah Malang sana. Ya, baik. Nah, kita masuk ke istilah hacker ya. Ada istilah hacker dan ada istilah cracker. Sayangnya bahwa istilah ini yang paling umum dikenal di masyarakat itu adalah hacker. Sedangkan istilah cracker itu justru tenggelam. Walaupun pada awal mulanya semua orang yang dia itu melakukan tindakan kriminal untuk membobol sistem itu disebut sebagai cracker ya. Apa bedanya dengan hacker? Sebenarnya antara hacker dan cracker itu adalah hal yang sifatnya sama, dalam arti kata mereka itu adalah orang-orang yang mencoba untuk membobol sistem, melihat apa sih kelemahan sistem, kemudian mencoba untuk membobol sistem misalnya. Tapi bedanya kalau cracker itu mereka mengambil keuntungan dari kelemahan sistem ya. Jadi contohnya kalau kemudian dia mencuri data atau mendeface dan seterusnya.
Sedangkan kalau pada hacker itu adalah mereka orang-orang yang kemudian dia senang dengan dunia-dunia security ini. Ketika kemudian ada website yang dia lemah, maka dia biasanya akan lapor ke adminnya, ya admin, sistem ini lemahnya di sini. Ya, itu adalah hacker. Maka muncullah istilah white hat dan black hat. Jadi aslinya itu ada istilah white hat ya dan black hat. Jadi istilah white hat itu merujuk pada hacker ya, sedangkan black hat itu adalah merujuk pada cracker. Ya, tetapi ada juga yang nggak jelas, makanya kemudian dikenallah gray hat ini ya, gray hat. Gray hat itu apa? Ya, kadang-kadang ya nggak jelas juga apa yang dilakukannya. Ini istilahnya begitu ya. Ada istilah black hat, white hat, ya gray hat dan white hat. Jadi yang penjahat-penjahat yang cracker-cracker tersebut itu sebenarnya adalah masuk kategori pada black hat ya. Sedangkan mereka yang nggak jelas, nah itu masuk pada gray hat. Sedangkan yang mereka tidak ada niat keuntungan membobol sistem untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pemerasan, maka itu adalah white hat. Itu kira-kira teman-teman ya perbedaannya. Tapi walaupun sebenarnya ini juga definisi itu juga berkembang banget ya, ada banyak juga ya. Jadi contohnya misalnya state sponsored hacker, ada hacktivist ya. Jadi selain pada black hat, gray hat dan white hat, juga ada istilah script kiddie ya. Script kiddie itu boleh dikatakan sebagai newbie, orang-orang baru yang baru belajar, yang biasanya mereka menggunakan script, menggunakan tool dari orang-orang lain ya, dia menemukan di forum-forum untuk diuji coba. Itu adalah script kiddie. Nah, yang menarik adalah berkaitan dengan corporate spy ya. Ini saya masih ingat tahun 90-an, banyak sekali perusahaan-perusahaan Amerika yang menjadi korban dari corporate spy ya, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Cina. Kalau perusahaan Cina itu sebenarnya bukan perusahaan sih sebenarnya, karena itu adalah kebijakan negara. Perusahaan di sana kebanyakan juga dimiliki oleh negara ya. Seperti makanya kenapa seperti perusahaan telepon, bukan Xiaomi ya, satunya lagi apa sih, Nexian ya. Itu sebenarnya adalah milik dari Partai Komunis Cina ya. Jadi tidak ada yang benar-benar kemudian punya pengusaha. Terutama kalau itu berkaitan dengan teknologi. Ya, maka yang kemudian menjadi masalah adalah, jadi gini, mungkin teman-teman paham ini, kalau Anda juga bergerak di bidang bisnis, maka corporate spy ini adalah isu-isu yang cukup besar, persaingan antar perusahaan misalkan. Ya, contohnya misalkan kalau dulu ada antara Siemens dengan Nokia misalkan ya, atau antar perusahaan mobil misalkan. Maka mereka itu biasanya butuh juga untuk bisa bersaing. Kira-kira pesaingnya dia itu akan meluncurkan produk seperti apa. Maka kemudian si perusahaan tersebut dia akan bisa mencari informasi ya, atau memata-matai kegiatan dari perusahaan pesaingnya. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak sampai ketinggalan zaman. Sama seperti kasusnya antara produk. Jadi kalau Anda paham seperti Apple iPhone itu, antara persaingan antara Samsung dan iPhone itu cukup seru juga. Kenapa? Karena ada tim istilahnya tuh, kalau seperti iPhone, produk yang akan diluncurkan 4-5 tahun ke depan dia sudah siapkan sekarang ya. Jadi kalau seperti Honda kan paling biasanya setiap tahun dia cuma ganti strip aja, ganti stiker aja supaya kemudian tampak baru. Tujuannya supaya kemudian pelanggan nggak bosan, kemudian itu bisa membedakan. Tapi kalau pada teknologi-teknologi seperti handphone, maka produk-produk itu dibuat begitu bervariasi ya, paling contohnya seperti Xiaomi 7 dengan Xiaomi 8 apa bedanya? Mungkin layarnya yang agak sedikit, atau dengan iPhone 11 Pro dengan yang ini apa sih bedanya? Mungkin memorinya atau tambah fitur apa lagi, atau kameranya tambah, itu ya kira-kira ya nggak akan jauh-jauh beda ya, nggak akan begitu. Tapi itu adalah bagian dari supaya perusahaan menjadi terus berkembang dan tidak mati ya. Tapi yang paling berbahaya soal corporate spy. Jadi kalau dulu waktu belum ada internet, corporate spy itu dilakukan dengan cara manual. Bisa dengan cara membaca karyawan dari perusahaan pesaingnya untuk bisa kemudian bekerja di perusahaannya dia, atau dengan cara mengirim orang. Jadi misalkan contohnya nih, ada mahasiswa yang dia baru lulus, kemudian dia dibilang kamu bekerja di tempatku, tapi kamu melamar pekerjaan di sini, nanti kontraknya adalah kamu akan membocorkan rahasia
apapun yang ada di perusahaan kamu, tempat kamu bekerja. Itu ya. Itu sebenarnya masuk pada kasus yang disebut sebagai unethical employees, ya, yaitu karyawan-karyawan atau pegawai yang tidak punya etik, atau yang melanggar etika profesi atau melanggar etika di bidang pekerjaan. Tapi ini sangat serius. Contohnya gimana? Nggak harus kemudian dia mengirimkan orang untuk misalkan dia bekerja di perusahaan tersebut. Bisa saja kemudian dia bekerja ataupun dia ngorek-ngorek tempat sampahnya. Kalau bayangkan kalau ada karyawan dia bikin laporan atau dia ngeprint desain perancangan untuk perangkat yang akan dibuat, kemudian salah, kemudian disobek-sobek jadi 2 terus dibuang ke tempat sampah. Maka ketika sampah tersebut dibuang keluar, itu bagi perusahaan pesaing sampah itu sangat berharga. Maka kemudian dikumpulkan kira-kira apa saja kertas tadi yang disobek, coba disambung lagi, ya baru kemudian dilihat kira-kira apa. Jadi potongan-potongan informasi yang ada di sampah itu kemudian itu bisa dijadikan sebagai bagian dari ya informasi untuk mendukung persaingan. Sampai segitu ya, seperti model-model James Bond gitu ya prinsipnya. Dan itu terjadi ya untuk perusahaan corporate spy ini, terutama yang berkaitan dengan masalah teknologi. Jadi kenapa Cina kemudian di tahun 90 begitu kemudian dia bisa berkembang begitu pesat, selain kemudian dia membajak orang-orang etnis Cina yang dia bekerja di perusahaan di Amerika ya, untuk bisa kemudian dia bayar mahal untuk kembali ke Cina, tapi juga kemudian dia banyak sekali mencuri resep rahasia. Mungkin kalau Anda pernah lihat SpongeBob, sama seperti caranya bagaimana plankton mencoba untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty-nya Tuan Krab ya. Itu kira-kira begitu. Jadi kalau Anda yang pernah lihat SpongeBob, kemudian bagaimana plankton begitu gigihnya nyamar jadi apa, bahkan sampai kemudian plankton mau memacari ibunya Tuan Krab hanya demi untuk bisa, atau bahkan juga mencoba untuk membajak SpongeBob supaya mau kerja di tempatnya gitu kan. Itu semua ya, atau mencuri spatulanya si SpongeBob. Nah, itu adalah bagian juga dari contoh lah, itu kalau itu di film kartun, tapi itulah yang terjadi, bagaimana kemudian bagaimana bisa mencuri resep-resep. Contoh misalkan, kalau Anda tahu seperti perusahaan Fisher ya, maka dia sangat berusaha untuk menjaga ya bagaimana kemudian formula untuk Viagra ya. Viagra itu adalah obat yang biasanya digunakan untuk meningkatkan kejantanan pria ya. Ya, maka kemudian itu tidak semua orang bisa tahu bagaimana formulanya. Ya, walaupun itu kemudian dia bisa diekstrak mengandung apa ya. Sama juga seperti kasusnya kalau di Kentucky Fried Chicken atau McDonald misalkan. Maka bumbu-bumbu rahasianya itu sudah diracik, sudah tinggal dikirim ke gerai-gerainya ya. Jadi orang nggak tahu itu kira-kira bagaimana. Ya, itu adalah bagian dari resep rahasia. Dan kalau dalam sebuah perusahaan, maka informasi seperti itu begitu sangat penting. Nah, yang menjadi masalah adalah berkaitan dengan ini kebocoran data. Nanti kita akan bahas di berikutnya ya. Seperti Tokopedia dan seterusnya ya. Ada juga cyber extortionist ya. Extortionist ini yang kemudian itu berkaitan dengan bagaimana merusak. Ini termasuk juga sama seperti cyber terrorism ini. Anda mungkin pernah tahu kasus, saya tunjukkan coba saya carikan informasinya. Yaitu sabotase yang dilakukan oleh sabotase ISAFAN. ISAFAN itu adalah reaktor nuklirnya Iran. Reaktor nuklirnya Iran ini ya. Jadi dalam sebuah reaktor nuklir yang sangat berbahaya itu sebenarnya adalah jika kemudian pendinginnya disabotase. Jadi begini teman-teman, kasusnya yang saya pernah baca berkaitan dengan reaktor nuklirnya Iran itu adalah bahwa sistem pendingin yang ada di reaktor nuklir ini yang kemudian dimatikan ya. Caranya gimana? Dengan cara kemudian jaringan listriknya itu kemudian dimatikan. Kalau sampai kemudian dimatikan, maka akibatnya kemudian itu akan membuat sistem pendingin reaktor tersebut itu akan juga bermasalah. Padahal kalau dalam reaktor nuklir ya, pendingin itu adalah hal yang utama. Ya sama seperti radiator kalau di mobil kan. Kalau enggak maka akan
akan meledak kan begitu. Maka yang terjadi berikutnya adalah komputer yang digunakan untuk mengontrol sistem listrik di pendingin reaktor nuklir Iran ini ternyata dipadamkan dengan menggunakan virus. Ya, virus itu sudah dikirimkan 6 bulan sebelumnya. Jadi virus itu dia akan masuk, dia nggak aktif sampai ketemu target yang diinginkan. Nah, ini berkaitan dengan masalah yang terjadi pada reaktor nuklir. Ini adalah masuk cyber terorisme ya. Jadi masuk pada cyber terorisme. Jadi yang kebetulan yang dituduh oleh, karena memang ini adalah sama-sama bermusuhan, yaitu antara Israel dan Iran ya. Dan ini sudah berulang kali. Ya, kenapa? Karena Israel menentang didirikannya Iran punya reaktor nuklir untuk bisa pengayaan uranium di reaktor tersebut. Ya, itu masuk kepentingan politik juga. Saya nggak tahu juga beberapa hal lagi yang lainnya juga sebenarnya juga ada kok berkaitan dengan Korea Utara juga ya, itu juga sempat juga, tapi memang tidak banyak yang dilaporkan berkaitan dengan seolah-olah itu seperti sebuah kecelakaan, tapi sebenarnya itu juga adalah bagian dari sabotase. Oke. Kemudian informasi yang dikirimkan, ditransmisikan melalui jaringan ataupun melalui internet ya, ini memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi, tingkat keamanan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena selain bisa disadap, bisa diubah. Ingat sekali lagi teman-teman bahwa kasus yang menimpa perusahaan Cina dan Italia, ya perusahaan itu masuk pada bagian itu. Ya, perusahaan Italia, masker kalau saya lupa, masker atau pokoknya Mendes ke perusahaan Cina ya. Ini masalah email kalau salah, tapi namanya apa saya lupa. Ya itu cara mencarinya ya, kalau karena kita nggak tahu. Oke. Bentar. Oh ini nih ada kasus ini apa ini? Karena kasusnya karena pelakunya itu adalah orang Nigeria dan transfernya itu adalah ke Indonesia. Ini nih kasusnya. Kasusnya adalah berkaitan dengan perusahaan Italia yang dia itu emailnya diretas ya, kemudian transfernya itu dibelokkan, akhirnya kemudian yang seharusnya dia itu mentransfer 56 miliar ini ke perusahaan Cina, tapi oleh si cracker tersebut ya, perusahaan Italia ini dia gini ceritanya, perusahaan Italia ini dia pesan ke perusahaan Cina untuk mengirimkan alat-alat kesehatan berkaitan dengan COVID ya kan, karena dia pengadaan kan. Tapi oleh si cracker email tersebut kemudian emailnya nomor rekeningnya kemudian dibelokkan. Oke, ada perubahan nomor rekening ini, kamu jangan kirim ke nomor rekening yang ini ya, kamu pakai nomor rekening ini aja gitu. Maka ditransferlah 56 miliar ya, tapi ini rupiah ya. Nah, ternyata itu adalah kerjaannya cracker dari Indonesia dan dari Nigeria. Tapi sebenarnya ini yang pelaku utamanya adalah Nigeria, sedangkan yang orang Indonesia itu cuman sebagai tempat penampungan dari transfernya saja. Ya, itu kasusnya seperti itu. Ya, oke, ini salah satu bagiannya ya. Nah, ada banyak cara ya, bagaimana kemudian kejahatan di dunia maya itu terjadi. Hal yang paling sering dulu terjadi adalah berkaitan dengan penggunaan malware. Ya, ini ada istilah malware. Malware itu adalah singkatan dari malicious software ya. Jadi software yang berbahaya. Jadi sebenarnya ini adalah malicious software itu sebenarnya adalah software berisi program-program yang dia itu bekerja atau bertindak tanpa sepengetahuan dari si pemilik komputer. Jadi kalau komputer Anda terserang virus, ya maka tahu-tahu dia mengirimkan email ke tempat lain, atau dia mencuri data login e-banking Anda, atau dia mencuri berkaitan, jadi bisa banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Nah, maka malware itu jenisnya ada banyak, ya ada istilah virus, ada istilah worm, ya ada istilah trojan, kemudian ada istilah rootkit, spyware dan adware. Oke, kita bahas. Virus itu ketika saya dulu kuliah tahun 92
virus itu sudah ada. Jadi virus komputer itu sudah ada. Tapi pada waktu itu virus komputer waktu itu biasanya sih merusak file. Kalau ada komputer yang dia terserang virus, maka kemudian filenya akan rusak. Biasanya sih kalau dia menyerang sistem operasi, jadi kalau ada disket yang dimasukkan ke komputer yang terinfeksi virus, maka biasanya file-filenya juga akan rusak. Dan itu menular kemana-mana, ya, menular ke komputer satu ke komputer yang lainnya. Ya, jadi sifatnya menginfeksi, kemudian juga negatifnya itu bahwa dia bisa mengakses komputer ya tanpa permisi. Ada juga yang disebut sebagai worm. Kalau virus tadi itu dia menginfeksi dan merusak, ya. Salah satu virus yang mungkin waktu itu terkenal adalah yaitu virus Brontok, ya. Ini adalah virus Indonesia, Brontok Bro. Brontok Bro. Itu adalah nama virus, ya. Oke. Yang tampilannya pada waktu itu karena dia belum grafis, maka modelnya teks seperti ini, teman-teman. Biasanya teks seperti ini. Bahwa komputer ini telah, maka biasanya sih ada siapa yang membuat virus tersebut. Jadi sebenarnya cracker atau pembuat virus zaman dulu itu adalah orang-orang yang narsis. Ya, waktu itu kan belum ada media sosial kan. Ya ada sih beberapa ICQ, itu beberapa media sosial cukup lama ya. MIRC. Tetapi mereka membuat virus itu ada yang sebenarnya tujuannya iseng aja supaya mereka agak terkenal lah, karena ada persaingan antar kelompok-kelompok cracker pada waktu itu. Ini contoh dari Brontok Bro ya pada waktu itu ya. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ini, tapi setahu saya ini cukup mudah. Kalau sekarang sih sudah nggak ada lagi ya. Ini zaman dulu ya modelnya sih begitu ya. Oke. Itu virus ya, itu virus. Ada juga worm. Worm itu program juga, dia bisa mereplikasi. Jadi saya lupa worm itu tahun berapa, tapi waktu itu cukup mengganggu karena worm itu sifatnya dia kalau masuk ke jaringan, masuk ke komputer, dia akan menulari ya. Tetapi yang repotnya adalah dia tuh menggandakan diri. Jadi kalau misalkan nih saya punya disket, maka disket tersebut tuh akan penuh. Gara-garanya program yang namanya worm itu akan menggandakan dirinya sendiri. Ya, dengan nama-nama yang berbeda-beda ya. Akibatnya kemudian filenya jadi begitu banyak ya. Walaupun dia hapus, kalau komputernya masih kena, dia akan kena lagi gitu ya. Itu akibatnya biasanya komputer kemudian dia menjadi lambat ya. Bahkan juga kemudian menjadi hang ya. Kalau itu masuk ke sistem jaringan, maka jaringan pun kemudian juga menjadi begitu terganggu atau lambat ya. Ada juga istilah Trojan Horse. Kalau Anda paham, Trojan Horse itu sebenarnya adalah konsep yang dipakai di pasukan Romawi ketika mengalahkan sebuah benteng ya. Jadi istilah Trojan Horse itu adalah kuda mainan terbuat dari kayu. Kuda mainan terbuat dari kayu ya. Oke, ini. Nah, ceritanya saya jadi menampilkan jadi ceritanya saya lupa pasukan apa. Jadi intinya gini, pasukan Romawi pada waktu itu mengepung sebuah kota yang bentengnya sangat kuat. Dikatapul, diserang, ya dihancurkan, nggak sampai berminggu-minggu. Akhirnya kemudian pasukan yang mengepung benteng tersebut tuh kelelahan. Ya, maka kemudian salah seorang panglima di situ mengusulkan bagaimana kalau kemudian kita menggunakan teknik Trojan Horse. Trojan Horse itu gimana? Trojan Horse itu sifatnya, jadi si pasukan yang tadi mengepung itu bilang, udahlah, oke, kami menyerah. Kita berdamai saja sebagai tanda persahabatan. Kami akan mengirimkan sebuah patung kuda ya sebagai hadiah kepada kalian. Maka kemudian si patung kuda tersebut yang terbuat dari kayu itu dimasukkan ke dalam kota ya. Setelah patung itu masuk ke dalam kota, kemudian itu ditutup dan pasukan kota tersebut berpesta ria ya, karena mereka baru saja memenangkan pertempuran dan lawan yang di luar benteng sana itu menyerah. Setelah mereka berpesta, mabuk-mabukan gitu kira-kira ya, malam-malam ketika mereka sudah pada tertidur, dari kuda dari kuda kayu ini muncullah keluarlah ada pintu gitu ya, ada semacam pasukan yang dia keluar ya. Pasukan inilah yang kemudian walaupun cuma 3-4 orang, tapi kemudian ini berhasil membuka pintu gerbang yang membuat kemudian pasukan yang ada di luar bisa menyerbu
masuk ke dalam benteng atau ke dalam kota. Akhirnya kemudian benteng tersebut bisa ditaklukkan ya. Tekniknya dengan apa? Dengan konsep Trojan Horse. Nah, Trojan Horse itu sebenarnya juga istilah bagaimana kemudian ya supaya kemudian program yang jadi gini, kalau mengirimkan virus atau worm itu akan terdeteksi. Tapi kalau kemudian ya yang dikirimkan itu adalah berupa Trojan Horse atau program-program yang tampaknya baik-baik saja, tapi ketika sudah diinstal dan dijalankan, maka ternyata di dalamnya mengandung kode virus. Jadi dulu biasanya ada beberapa program instalasi seperti misalkan program Microsoft Word atau Photoshop atau program-program game, ketika diinstal maka virusnya akan menginfeksi komputer tersebut. Itu karena virusnya atau pasukannya itu disisipkan ke dalam Trojan Horse ini ya. Oke, kemudian ada juga istilah rootkit ya. Rootkit itu adalah istilah untuk program yang digunakan untuk membajak atau menguasai ya sebuah komputer ya. Siapa yang menguasai? Jadi kalau ada komputer nih, sebuah kantor yang dia itu hidup nyambung ke internet, maka cracker dari entah di mana tempatnya, entah di Amerika atau di Rusia, itu bisa kemudian melacak komputer tersebut nyala, sistem keamanannya lemah, maka kemudian kalau itu dia bisa melakukan proses rootkit, maka komputer tersebut bisa dikuasai, ya, dia bisa take full. Jadi kalau di sini a program that hide in a computer or mobile device and allow someone from a remote location. Remote location itu artinya punya di satu lokasi gitu ya. To take full control of computer or device. Jadi kalau sudah take full of control, maka komputer tersebut bisa diapain aja. Maka nanti ada istilah zombie. Nanti di bahasan berikutnya ada istilah zombie. Ya, itu gambarannya. Nah, kalau tadi kita membahas tentang corporate spy, maka ada yang namanya spyware. Ya, ada yang namanya spyware itu pada prinsipnya adalah program yang digunakan untuk memata-matai. Kalau rootkit tadi itu dia benar-benar menguasai komputer tersebut, tapi kalau pada spyware itu adalah program yang ditanamkan di sebuah komputer yang digunakan untuk memata-matai apapun yang dibuka, yang dilakukan proses komunikasi, ya data dan seterusnya. Ini adalah spyware. Nah, ini yang kemudian sangat berbahaya kalau itu ada di sebuah perusahaan. Itu mengapa kemudian kebijakan dari kantor-kantor biasanya kalau ada komputer tidak boleh membuka email yang tidak jelas misalkan, atau tidak boleh menggunakan email pribadi. Kalau Anda mau membuka email pribadi harus menggunakan komputer sendiri. Jadi komputer kerja tidak boleh dicampurkan dengan komputer pribadi atau kerjaan pribadi. Itu tujuannya untuk melindungi supaya jangan sampai spyware ini masuk ke komputer yang ada di perusahaan. Bayangkan kalau misalkan nih komputernya manajer, si manajer ini bikin surat yang ditujukan ke kliennya misalkan, maka akan tahu klien siapa ini, membuat penawaran. Wah, maka perusahaan pesaing kalau dapat informasi tersebut dia akan bisa sabotase ya usaha dari perusahaan tersebut. Ya, jadi istilahnya itu spyware ya. Ya, jadi macam-macam spyware. Jadi yang terjadi pun begitu. Kalau tidak salah adanya, mungkin kalau Anda pernah tahu kasus-kasus seperti Panama Paper ya. Mungkin kalau yang orang-orang sosial ya. Jadi ada Panama Paper itu sebenarnya adalah bagian dari banyak sekali perusahaan-perusahaan akuntan publik di sana, di daerah-daerah seperti Panama, itu yang kemudian bocor ya datanya. Ini bayangkan bocor, siapa saja yang ada, yang orang yang punya investasi di sana, perusahaan itu dia yang, karena adalah Panama itu adalah negara yang dia bebas pajak, sama Liberia dan satu lagi mana ya negaranya. Jadi ada juga sekarang yang terbaru adalah Pandora Paper ya. Pandora Paper. Jadi akhirnya kemudian ini adalah negara-negara yang biasanya, kalau Anda tahu Jerman itu kalau ada orang kaya, pajak kekayaan itu sekitar 35% ya. Indonesia sebenarnya juga sedang sama. Jadi orang-orang kaya yang ada di negara maju jangan berpikir bahwa mereka enak, enggak.
kalau di Amerika atau di Jepang atau itu mereka kekayaan mereka tuh dipajeki. Ya, nggak boleh kemudian itu, maka itu 35% itu cukup besar. Nah, supaya kemudian kekayaan itu tidak dipajaki begitu, maka biasanya mereka akan melakukan menyembunyikan harta kekayaannya di negara-negara yang tidak ditarik pajak, kira-kira begitu. Tetapi ya ada kelompoknya si Assange, saya lupa, atau jurnalis, bukan Sange ya. Siapa sih namanya? Ini Julian Assange kalau salah ya. Julian Assange ini. Jadi Julian Assange itu adalah adalah wartawan jurnalis ya, yang kemudian dia membobol begitu banyak informasi ya, termasuk juga berkaitan dengan masalah itu tadi. Ya, jadi semua, saya lupa jurnalis apa ya yang juga dia membobol informasi, dia mencari informasi di deep web, kemudian dia mendapatkan informasi berkaitan dengan kemudian berikutnya ada adware ya. Adware itu adalah berkaitan dengan dulu sih sekitar tahun 2000-an ya, tahun 2000 berapa gitu, saya lupa, tahun 2005 atau 2010. Kalau Anda buka browser, maka kemudian muncullah iklan ya. Iklan itu bukan dari browser itu sendiri ya, tapi itu adalah adware. Jadi kalau misalnya orang buka website, kemudian itu ada dia klik apa, maka dia akan masuk ke browser, sehingga kemudian itu menjadi iklan ya. Maka itu munculnya seperti adware. Tapi sekarang adware itu yang di pop up yang muncul di browser kita itu sudah di blok ya, sudah di blok. Sekarang saya kira browser sekarang sudah bisa mengatasi adware ini. Yang cukup berbahaya yaitu tadi spyware, rootkit. Dari sekian ini banyak ini, ada lagi yang mungkin harus saya jelaskan tapi tidak ada di sini, yaitu adanya ransomware ya. Kemarin sudah sempat saya singgung pada Anda ya, istilah ransomware yaitu, jadi ransomware itu sebenarnya adalah software atau program ya, sama juga seperti virus tadi, yang ketika dia masuk ke dalam komputer maka dia akan merusak data atau mengenkrip data ya, mengenkrip data, sehingga data-data yang ada di sebuah komputer itu tidak bisa digunakan oleh si pemiliknya. Kemudian si penjahatnya, si ransomware tersebut biasanya akan menampilkan pesan ya, kalau kamu ingin datamu selamat ya, ini kayak gini ya. Kalau kamu ingin datamu selamat, maka kamu harus ya, your personal file are encrypted ya. Maka kemudian Anda harus membayar tebusan ya. Umumnya tebusannya, jadi gini, ini sebenarnya adalah semacam kayak ransomware kan, ransom itu kan artinya kan tebusan toh. Jadi prinsipnya sebenarnya adalah ada komputer, ada virus komputer ya, atau isinya malware tadi itu, yang kemudian dia masuk, kemudian dia jadi ketika dia masuk ke dalam, kemudian dia akan melihat apa sih isinya ya. Setelah itu dia cari semua data-datanya, baru kemudian di-encrypt. Nah, maka kemudian baru dimunculkan bahwa komputer Anda telah terkena ransom ya. Nah, ini makanya kenapa ada yang disebut ransomware. Salah satunya yang paling umum adalah yaitu namanya WannaCry. Kalau artinya WannaCry itu adalah kalau kena ini kamu pengen nangis. Itu ya, WannaCry kan ya. Ya, kenapa? Saking betapa, sekali lagi ya, bahwa yang penting dari sebuah sistem komputer itu bukan hardware. Hardware memang penting, tapi yang paling penting itu adalah data atau informasi. Jadi sekali lagi, sepenting apapun ya, semahal apapun komputer yang Anda punya, maka kayak kalau komputer Anda sih apa sih isinya paling ya, downloadan yang nggak jelas tuh paling ya. Tapi kalau di perusahaan, maka data transaksi, data klien, wah itu begitu penting. Bayangkan kalau kemudian data seperti data Gojek, data kebocoran ya, halah, ngetik kok salah-salah sih. Ini mulai lelah kayaknya ya. Gojek, ya kan, Tokopedia, apalagi yang kena bocor pada waktu itu. Nah, ini nih ya. Jadi bayangkan 2020 itu ada 3 perusahaan, sebenarnya ada banyak sekali tapi yang terkenal ini ya, yang kemudian datanya tuh dijual di pasaran ya. Jadi mengapa kemudian data begitu penting ya? Mungkin Anda tidak pernah merasakan
bagaimana kalau kemudian data Anda tersebar ya. Jadi kalau data itu bisa diperjualbelikan ya. Jadi contoh nih ya, mengapa kemudian data itu begitu penting ya. Anda tiba-tiba mendapatkan telepon dari Jakarta menawarkan asuransi. Jadi Anda ada yang juga menawarkan kartu kredit ya. Jadi dari mana mereka tahu nomor telepon kita? Jadi ceritanya ya, kalau ada orang yang dia itu punya kartu kredit, kemudian dia dipakai untuk transaksi di sebuah merchant atau toko misalkan ya. Nah, kalau toko tersebut bocor, ya, maka kemudian data tersebut bisa dimanfaatkan untuk bisa diperjualbelikan. Tujuannya untuk apa? Supaya penerbit kartu kredit lagi yang lainnya itu bisa untuk menawarkan. Jadi Anda sebagai target market dari perusahaan yang membeli data tersebut. Jadi saya sempat heran ketika ada sebuah telepon yang masuk ya dari Jakarta. Saya sih waktu itu awal-awal sih cuek aja gitu ya. Ketika telepon yang masuk, apakah benar Bapak baru saja membeli mobil dengan cash? Saya kaget. Kok bisa tahu dia gitu ya? Bapak dari mana? Ini Pak, kami dari perusahaan asuransi ini. Jadi ternyata data kita itu bisa muter ke banyak sekali ya perusahaan-perusahaan lagi yang lainnya dan diperjualbelikan. Ya, itu. Ada juga kemudian ketika saya punya kartu kredit, maka kemudian data kartu kredit saya itu tersebar juga kemana-mana dan akhirnya kemudian banyak sekali penawaran kartu kredit. Itu bahayanya ya. Kalau sekarang kan sama juga kasusnya seperti data fintech gitu ya, pinjaman online kan, itu juga kasusnya sama. Jadi data itu begitu penting ya. Maka kemudian ketika seperti data Tokopedia, Gojek, Bukalapak bocor, maka sebenarnya yang berbahaya itu adalah kalau di situ ada nomor KTP, nomor telepon, email, password, ya, dan seterusnya. Kebanyakan sih orang kalau bikin password untuk email, ya, ketika dia bikin akun di Tokopedia, passwordnya ya nggak jauh-jauh beda dengan password emailnya. Siapa di antara Anda yang kalau bikin password itu sama semua? Ya, emailnya sama, Facebooknya sama, IG-nya sama. Ketika kemudian Anda transaksi di Tokopedia dan data Tokopedia Anda bocor, maka itu sangat berbahaya karena kemudian akun Anda yang lainnya dikhawatirkan juga bisa bisa dihack atau bisa dikuasai oleh orang lain. Itu ya bahayanya kenapa kemudian data itu menjadi sangat penting. Jadi yang kemudian menjadi masalah adalah berkaitan dengan ransomware ini ya, ransomware. Jadi ini WannaCry ini luar biasa. Korbannya sudah cukup banyak ya, ada perusahaan yang dia datanya jadi pembayaran ransomware ya, coba saya lihat. Ransomware kebanyakan dia menggunakan Bitcoin atau uang digital ya, uang digital. Kenapa? Karena orang nggak akan tahu ini siapa. Ini ketika Anda transfer berupa Bitcoin ya, maka kemudian kena ransomware, perusahaan ini bayar tebusan Bitcoin ya. Apa itu Bitcoin? Tebusan yang diminta oleh hacker WannaCry. Nah, ini yang saya kira kebanyakan salah ya. Mesti ngomongnya adalah hacker, walaupun itu adalah cracker. Ya, oke, ini saya tutup. Oke, nih. Jadi, apa hubungannya? Mengapa Bitcoin begitu berkembang begitu cepat? Nah, ya kan? Dulu awal-awalnya itu yang orang nggak banyak pakai, tapi ketika kemudian orang nggak akan pernah tahu siapa pemilik dari sebuah Bitcoin, dia tinggal di negara mana, gitu kan ya. Khususnya kemarin saya pernah dapatkan informasi dari Polda, dari cybercrime Polda Jatim, ada sekitar berapa miliar Bitcoin itu nilainya dalam rupiah ya, tapi ya, yang kemudian itu dia baru beli, ceritanya dia baru beli dari sebuah perusahaan Bitcoin ya, yang dia trading untuk Bitcoin. Ketika dia akan kirimkan Bitcoin tersebut ke rekanannya, ternyata sudah nggak ada. Nah, ini akhirnya masuk laporan, dan itu kasusnya tidak hanya 1-2 ya, tapi ada beberapa. Itu tidak ada di pemberitaan itu. Ya, maka kemudian polisi akhirnya menyelidiki siapa yang bertanggung jawab, kok bisa Bitcoinnya hilang. Jadi sekali lagi ingat, apakah Pak, seberapa amankah saya punya Bitcoin? Sekali lagi saya katakan, tidak akan pernah ada yang benar-benar aman ya berkaitan dengan digital. Terus terang aja ya, itu seperti itu kasusnya ya.
Jadi betapa kemudian kasus-kasus pencurian sama seperti kalau kemudian kalau Anda punya dompet ya, selama Anda bisa lindungi secara hardware, secara fisik, maka itu berarti cukup aman. Ya, tapi kalau Anda punya e-tol ya ataupun apa sih dompet digital misalkan, maka ya itu tergantung dari bagaimana Anda bisa menjaga keamanan dompet digital Anda. Ya, sama juga seperti Bitcoin sih sebenarnya. Bagaimana virus bisa menyebar? Ya, virus itu bisa menyebar bisa melalui word processing. Dulu ada yang namanya virus makro. Virus makro ini dikirimkan melalui email, ya. Maka jadi gini, si pembuat virus itu dia memasukkan virus itu ke dalam Microsoft Word, Microsoft Excel dan PowerPoint. Itu yang disebut sebagai virus makro. Kenapa kok bisa Microsoft Word bisa menyimpan virus? Karena pada waktu itu Microsoft Office itu menyediakan yang namanya makro. Ketika dokumen tersebut dibuka, maka program kecil yang namanya makro tersebut itu bisa berjalan. Salah satunya adalah dengan cara mencari file-file, kemudian mereplikasi atau menginfeksi file-file yang lainnya. Jadi sifat dari virus itu pada prinsipnya adalah dia punya kemampuan untuk bisa melakukan searching atau melakukan pencarian, kemudian dia menulari ya file-file yang lain dengan dirinya sendiri. Ya itu. Nah, kalau itu ketika kemudian itu dikirimkan lewat email, kalau orang tersebut membukanya ya, maka kemudian semua komputernya akan terinfeksi oleh virus makro. Tetapi kalau orang yang dia waspada, yang dia lihat ini kok orangnya nggak dikenal, malas ngapain juga membuka, maka dia akan selamat. Ya, itu kira-kira gambaran virus makro. Jadi pada kasus virus makro, waktu itu cukup merepotkan. Memang sih ada juga yang sifatnya merusak. Jadi isi dari dokumen kita itu akhirnya jadi karakter-karakter yang nggak jelas, yang tidak bisa dibaca. Ya, karena apa? Karena akhirnya kemudian dia bisa merusak ya. Jadi itu gambarnya, jadi merusak. Jadi perusahaan Microsoft itu akhirnya kemudian dia membuat pembatasan supaya kemudian coba ada dialog di sini kok. Ini nih biasanya. Sebentar. Mana tadi ya? Alah. Saya mau mengklik apa kok. Ini dia ya. Ini dia. Ya, oke. Jadi kalau Anda perhatikan, biasanya virus makro itu, jadi ketika kemudian dokumen kita di Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint itu ada program makronya, maka ketika dibuka, ya Microsoft Office akan langsung ngasih peringatan. Dokumen ini mengandung, ya, the document you are opening contain macros or customization. Some macros may contain viruses that could harm your computer. Jadi tidak selamanya kalau muncul seperti ini itu benar-benar dia ada virusnya, tetapi memang biasanya bahwa virus makro itu memanfaatkan fitur dari makro. Jadi kalau apakah Anda akan tetap membuka dokumen tetapi makronya di disable, atau membuka dokumen dengan makronya dia tetap nggak apa-apa berjalan ya, atau nggak jadi dibuka. Ya itu yang terjadi. Tapi kalau pada versi awal Microsoft Office ini nggak ada peringatan begini, nggak ada. Ketika dijalankan ya sudah jalan, ya maka akibatnya dia langsung menulari kemana-mana. Ya itu kira-kira gitu ya, orang-orang yang iseng. Apa keuntungan bagi mereka? Nggak ada sebenarnya. Mereka cuma eksperimen aja bahwa itu bisa digunakan untuk membuat kekacauan di muka bumi ini gitu ya. Karena beberapa orang sangat senang kalau kemudian dunia ini kacau ya. Oke. Kemudian ada juga serangan yang melalui internet ataupun jaringan komputer ya. Maka ini yang disebut kemudian sebagai botnet. Mungkin Anda kenal istilah botnet ya. Jadi istilah botnet itu sebenarnya kalau Anda lihat dari botnet itu, kalau ada komputer yang tadi di rootkit tadi ya dikuasai oleh oleh si cracker tersebut, maka dia begitu berbahaya. Jadi botnet itu pada prinsipnya adalah sekumpulan komputer-komputer ya, sekumpulan komputer. Jadi ceritanya begini, ini pakai model Trojan horse. Si hacker tersebut
dia akan mengirimkan, ini berapa besar? Kecil ya gambarnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, coba saya buka gambarnya. Oke, baik. Mungkin mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ceritanya si hacker tersebut, si cracker tersebut, dia akan mengirimkan Trojan horse ke banyak komputer ya. Ketika kemudian rootkitnya itu tadi dia berhasil menguasai komputer-komputer tersebut, maka komputer-komputer tersebut akan menjadi zombie. Jadi artinya bahwa kemudian si komputer tersebut bisa disuruh apa saja ya oleh si cracker tersebut ya, untuk keuntungannya, untuk bisa menyebarkan hoax, untuk menyebarkan spam ya, untuk bisa membobol kunci ya, dan intinya banyak sekali ya. Sehingga kemudian akibatnya komputer-komputer ini ya itu dijadikan zombie tadi. Yang melakukan kejahatan adalah si komputer ini ya. Oke. Mengapa itu bisa dilakukan? Jadi gini teman-teman, kalau ada mungkin kalau ada pernah lihat film-film yang berkaitan dengan hacker ya, seorang hacker dia nggak akan pernah menyerang komputer targetnya dengan menggunakan komputernya sendiri ya. Kenapa? Karena kalau kemudian komputer targetnya itu ternyata dia itu diserang oleh seseorang, akan sangat mudah kemudian bagi cybercrime ya untuk bisa melacaknya. Maka kemudian cara yang kemudian paling mudah adalah dengan cara mencari komputer-komputer yang bisa dijadikan sebagai zombie ya, atau sebagai botnet tadi untuk dikuasai. Maka kemudian yang akan menyerang ya target tersebut itu adalah komputer-komputer yang menjadi zombie tadi. Ya, setelah dia jadi itu tadi ya. Jadi kalau kemudian dilacak, maka yang terlacak cuman zombie ini aja, cuman botnet ini aja. Sedangkan si hackernya dia bisa melarikan diri. Ya, kenapa? Karena akan terputus. Ya, apalagi kalau kemudian komputernya itu tersebar di mana-mana. Ya, jadi nggak mudah juga kemudian untuk bisa melacak siapa pelakunya. Ingat sekali lagi, kalau Anda nih sebagai orang anak informatika, atau misalnya Anda tertarik jadi hacker atau jadi cracker, Anda pakai komputer di rumah, langganannya pakai IndiHome atau pakai MyRepublic atau pakai atau pakai internet mobile misalkan. Terus Anda seringkali mencoba untuk masuk ke sistemnya perusahaan misalkan. Nah, kalau adminnya bagus, dia akan bisa mengetahui kalau ada komputer komputer yang sedang menyerang sistem komputernya. Maka bisa dilacak dari mana? Dari IP address-nya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang IP address. Ingat sekali lagi bahwa setiap komputer itu punya IP address atau punya alamat. Dan setiap perangkat itu punya MAC address. Ya, punya MAC address. Ya, perangkat jaringan tuh pasti punya MAC address. Sama juga handphone Anda juga punya MAC address. Ya, maka ketika kemudian IP-nya itu misalkan dari IndiHome misalkan ya, maka polisi cyber akan melacak ke IndiHome. IndiHome, IP yang ini tuh kira-kira punyanya siapa? Maka IndiHome akan ngasih tahu, ini yang langganan itu adalah di orang ini. Maka si polisi akan langsung datang ke rumah Anda. Karena kalau Anda langganan IndiHome, ya Pak, kalau saya membobolnya dari warnet atau membobolnya dari warung kopi yang ada free wifi, kira-kira bisa ketahuan nggak? Kalau cuma sekali dua kali Anda nggak akan ketangkep. Tetapi kalau di warung kopi itu ada CCTV-nya, ya, maka sangat bisa ditangkap. Dari mana? Ketika kemudian perusahaan tersebut, jadi warung kopi langganan ke IndiHome kan, pakai IndiHome, maka polisi akan datang ke warung kopi, maka ada banyak sekali kemungkinan siapa ya kira-kira. Nah, kemudian dilihat tanggal berapa, jam berapa, dilihatlah di CCTV. Ya, maka ini kemungkinan ada ini siapa namanya, ini namanya ini Pak, biasanya dia nongkrongnya di sini Pak, temennya ini Pak, dan seterusnya sampai dilacak dan akhirnya ketangkap juga. Loh, kan saya bisa cuma sekali Pak, bisa pindah-pindah warung kopi Pak di tempat yang nggak dikenal, bisa juga begitu. Atau kalau Anda mau aman, ya pakai internet mobile, beli kartu sekali ya dipakai untuk kejahatan, setelah itu selesai kartunya dibuang, pindah. Tapi polisi bisa juga tahu lokasi domisili Anda di mana. Dari mana tahunya? Biasanya bisa dilihat dari
BTS-nya. Ingat sekali lagi bahwa internet mobile itu kan pasti ada dia connect-nya kan ke BTS yang mana kan. Jadi kalau Anda misalnya pakai Indosat atau Anda pakai XL misalkan, maka ada di daerah sekitar daerah Surabaya Timur, ya di daerah Sukolilo misalkan. Maka polisi bisa lihat kira-kira BTS mana, ya. Oke, dan bisa dicek kira-kira MAC address-nya siapa. Baru kemudian bisa dilihat lagi ada nggak lagi yang lainnya. Maka setelah itu berulang-ulang terjadi, polisi akan bisa tinggal nyari kira-kira radius berapa posisi Anda di waret mana saja, sehingga kemudian itu juga bisa dilakukan pelacakan. Tapi intinya adalah ada banyak teknik di cybercrime itu untuk kemudian bisa melacak siapa pelaku kejahatan. Ya. Jadi kalau yang lugu-lugu ya tapi kalau yang paling aman ya memang yang pakai model begini. Tapi ini biasanya yang bukan cracker kelas bawah ya, yang dia bisa bikin botnet, bisa untuk nyerang. Apalagi kalau botnet ini dipakai untuk nyari botnet lagi, kemudian baru dipakai untuk nyerang. Wah, itu akan semakin susah ya. Ini untuk yang kasus-kasus seperti ini. Oke, kemudian saya akan kembali lagi ke slide presentasi. Ada juga denial of services atau DOS attack ya. Jadi pada prinsipnya DOS attack itu adalah ya ada bagaimana seseorang ya DOS denial ya. Denial. Oke. Saya akan cari gambarnya. Sebenarnya di buku yang saya berikan itu ya itu sudah cukup lengkap ya keterangannya, skemanya dan seterusnya. Jadi prinsip dasar dari denial of services itu sebenarnya adalah kalau ada seorang hacker ya, seorang cracker ya, yang dia misalnya dia punya bot, ini ada komputer target nih, misalnya ini ada sebuah server perusahaan. Maka kemudian supaya kemudian sistem internetnya, koneksinya yang ada di sini itu dia tewas, maka dilakukan DNS resolver ini. Jadi yang diserang adalah DNS-nya ya, domain name servernya, atau bisa juga langsung ke servernya. Jadi dimintain berulang-ulang untuk nama yang sama, atau ngirimkan paket ke yang besar sekali ya. Jadi si cracker dia pakai bot, jadi dia pakai banyak untuk kemudian dia mengirimkan paket banyak sekali ke komputer, sehingga akibatnya ini begitu sibuk dan akhirnya komputernya menjadi macet ya. Ada juga prinsipnya adalah DDoS ya, atau DDoS itu sifatnya dia menggunakan banyak orang ya. Sama seperti kalau di sekarang ini ada kelompok-kelompok yang pengen men-take down akun IG, maka kan biasanya kan pakai report kan. Jadi bayangkan kalau ada 1.000 orang yang mereka berkomplot, kemudian mereka mereport satu akun, maka akunnya bisa disuspend gitu kan, bisa disuspend. Itu juga salah satu komputer seperti. Jadi pada DDoS ini ada banyak user yang secara bersama-sama dari jaringan internet yang berbeda, kemudian dia menyerang satu server komputer ya. Maka ini bisa lumpuh. Itu sama seperti gambarnya begini. Ada seorang penjual pecel, nasi pecel misalkan, warung pecel misalkan ya. Dia penjual nasi. Ya, dia cuma bekerja sendirian ya untuk melayani pembeli. Kemudian secara bersamaan ada 50 orang masuk ke warung tersebut, ngaku lapar, minta dibuatkan nasi pecel. Bu, tolong saya buatkan nasi pecel. Dan mereka semuanya ribut ya. Aku dulu bu, nggak bisa aku dulu bu. Maka si ibu akan pusing kan? Kenapa? Karena secara bersamaan 50 orang minta dilayani. Akhirnya apa? Nggak satu pun yang kemudian akhirnya dilayani. Kenapa? Si ibu pusing gara-gara terlalu banyak yang meminta pelayanannya. Itu konsep dari denial of services. Yaitu cara bagaimana melumpuhkan sebuah sistem server. Kira-kira begitu ya gambarannya. Ada juga istilah backdoor. Sekali lagi itu adalah program kecil ya yang digunakan untuk supaya si user bisa masuk ke sebuah sistem ya dan bisa melewati kontrol dari sistem keamanan dari sistem. Itu backdoor. Sama seperti kasusnya kalau ada Trojan horse tersebut ya, kemudian di situ itu dia ada software yang bisa ditanamkan di situ, kemudian dia akan membuka akan membuka port. Jadi gini teman-teman, sistem komputer itu sebenarnya adalah sama seperti sebuah rumah.
rumah itu akan aman kalau kemudian jendelanya dikunci, pintunya dikunci, gitu kan? Jendelanya dikunci, pintunya dikunci, ya, gentengnya aman, ya, atau temboknya kuat, nggak bisa dijebol, ya, maka dalamnya akan aman. Tetapi semakin banyak kunci, ya, bayangkan kalau satu pintu ini kuncinya nggak satu, tapi ada 3. Orang kalau membuka pintu, buka kunci 1, kunci 2, kunci 3, maka akan semakin merepotkan. Jadi dalam konsep keamanan sebuah sistem, semakin banyak kunci yang digunakan, semakin aman, tetapi juga akan semakin merepotkan. Ya, nanti kita lihat di berikutnya. Nah, jadi kalau misalkan saya adalah seorang analis keamanan, saya akan melihat rumah ini kira-kira potensi dibobolnya yang mana ya? Oh, dari pintu. Dari pintu. Kenapa? Karena engselnya di luar, sehingga engselnya bisa dibuka. Oh, dari jendela, karena jendela itu ternyata dia slotnya cuma pendek aja, sehingga kemudian kalau itu dicongkel sedikit dia bisa dibuka. Oh, dari jendela di atas kamar mandi belakang, ya, karena itu ternyata bolongan dan tidak dikunci. Ya, itu namanya bagaimana kita bisa menganalisis sebuah sistem keamanan dari sebuah rumah. Nah, ibaratnya sistem komputer pun sama sebenarnya. Apa persamaannya? Jadi ada yang namanya port. Jadi sistem komputer itu juga punya pintu dan jendela. Jadi tempat lalu lintas keluarnya port network, ya, jaringan, ya, itu adalah port tersebut. Ya, jadi kalau ini ya, jadi sebenarnya port itu adalah pintu atau jendela yang digunakan untuk komunikasi. Kalau ditutup semua, maka dia bahkan nggak bisa internetan juga. Ya, maka kemudian mana yang kira-kira dibuka, mana yang kira-kira ditutup, itu adalah sama seperti pintu tersebut. Semakin banyak yang ditutup, maka kemudian ya akan semakin kemudian merepotkan, ya. Nah, jadi prinsipnya biasanya kalau pada penetration testing itu adalah pengujian untuk bisa masuk ke dalam sistem. Penetrasi itu kan artinya masuk kan, ya, atau memasuki dengan paksa, itu penetration, ya. Jadi sama seperti rumah ini. Jadi pada konsep penetration testing itu adalah bagaimana mencari kelemahan dari sebuah sistem dengan cara melihat port, pintu, jendela yang ada pada sebuah sistem komputer. Jadi kalau misalkan di sistem komputer itu misalkan port 80 itu adalah digunakan untuk web server, 8888 untuk help system, 1376 misalkan untuk database, ya. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Nah, kalau itu ditutup semua, dia nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Biasanya sih memang ya port 80 dipakai untuk web server. Ini yang biasanya dijaga. Kalau ada yang mengakses ini dari tempat yang sama berulang-ulang, sangat mungkin itu adalah intruder atau penyusup. Ya, itu caranya, ya. Jadi sistem keamanan itu ya bergeraknya sih begitu. Ada juga spoofing. Ya, spoofing itu begini, teman-teman. Kalau ada seseorang, ya, ngirimin email ke Anda, dia ngakunya dari kampus Unitomo, kemudian dia bilang, maaf saudara, ya, kami dari Fakultas Teknik Universitas Dr. Sutomo Surabaya, dan ini memohon konfirmasi apakah Anda bersedia untuk mendapatkan beasiswa. Ya, tolong Anda kirimkan NIM, nama, dan PIN untuk masuk ke sistem informasi mahasiswa Anda. Gitu kan? Anda, wah, ini ada tawaran beasiswa nih, gitu kan? Kayaknya bagus juga, ya. Dilihat emailnya tampak seperti Unitomo, gitu ya. Unitomo officer, gitu kan, ya, @gmail. Ini nggak kelihatan Gmailnya, yang tahunya adalah Unitomo officernya. Maka karena Anda sangat senang sekali, ya, karena itu yang mengirimkan adalah dekan, maka Anda bersedia langsung, nggak pikir panjang, mengirimkan informasi NIM, nama, NIK Anda, KTP Anda, password Anda, dan seterusnya, ya. Biasanya sih begitu, ya. Anda kirim segera, jika tidak kesempatan beasiswa Anda akan hilang. Hampir semua penipu yang berkaitan dengan SMS dan seterusnya pasti mempermainkan psikologi dari korbannya. Mohon maaf, ini hanya untuk 2 jam. Setelah 2 jam Anda tidak ada respon, maka akan kesempatan Anda untuk mendapatkan hadiah akan ditutup. Hampir semua begitu, ya. Nah, penipu, ya, kasus-kasus spoofing
pun akan memanfaatkan begitu. Jadi seolah-olah mereka akan menyamar menjadi orang yang dia entah itu dari bank atau dari kantor pemerintahan ya dan seterusnya. Itu kasus-kasus yang terjadi itu berkaitan dengan spoofing ya. Jadi teknik untuk bisa masuk ke sebuah sistem ya dengan dengan menyamar menjadi orang yang punya legitimasi. Oke. Kemudian, nah ini, bagaimana cara mengamankan dari serangan ya internet dan network? Maka ada yang disebut sebagai firewall. Kemarin sudah sempat saya tunjukkan ya ke Anda ya, firewall. Jadi sebenarnya di sistem Windows pun ada firewall-nya. Firewall itu pada prinsipnya dia bertugas untuk bisa menyaring siapa yang mengakses informasi ini maupun informasi yang keluar. Ya, itu firewall. Jadi ibaratnya pintu, maka kemudian di pintu tersebut tuh ada satpamnya. Dek, mau kemana dek? Saya mau nemuin. Jadi kalau di kantor itu kan atau di bank kan begitu kan, ada satpamnya. Maka satpam itu bertugas sebagai firewall. Dia akan menseleksi siapa yang dia itu merequest informasi. Kalau ada orang yang tampak seliwar-seliwir, dia nggak jelas orangnya, terus dia mau masuk ke kantor, maka si satpam akan bilang kamu nggak boleh masuk. Maka dia akan dicoret. Nah, firewall itu fungsinya begitu. Dia akan membatasi siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak, siapa yang mencurigakan. Kalau ada dari alamat-alamat yang dia berulang kali dia masuk keluar masuk, maka atau kalau di satpam bank itu biasanya kalau ada orang yang dia masuk ke bank, kemudian dia tujuannya nggak jelas, terus dia nunggu tola-tole cilinga-cilingo, bisa saja kemudian dia adalah mata-mata untuk perampokan bank ya. Kalau Anda paham kan kasus-kasus perampokan nasabah bank itu kok bisa tahu ada nasabah bank yang ngambil duit banyak, biasanya adalah di dalamnya itu ada mata-mata yang dia menyamar sebagai nasabah juga. Tuh ya, kalau di komputer ini sama juga sih sebenarnya sistemnya. Ya, jadi satpam dia akan mengecek ya, dia bertindak sebagai pengaman dari lalu lintas data ya, keluar masuknya data yang ada di sistem jaringan. Kemudian ada dua hal, yaitu ada istilah unauthorized access dan ada unauthorized use ya. Apa sih bedanya? Kalau pada unauthorized access itu bisa juga dilakukan oleh orang luar ya. Contohnya kalau ada orang nih, ini cara paling gampangnya begini. Komputer Anda tinggal ya, kemudian ada orang yang kemudian dia mencoba masuk untuk menggunakan komputer Anda. Dicoba-coba passwordnya, akhirnya dia pakai di restart komputer Anda, dia login pakai backtrack ya. Saya kasih tahu ya, Pak, apakah password di komputer Windows saya itu bisa dibobol? Ya, sangat bisa lah ya. Ada banyak teknik untuk itu. Jadi illegal access itu namanya ya. Backtrack misalkan ya, backtrack ada ya, oke, USB password Windows ini ya, password Windows. Nah ini kayaknya kurang air nih ya, saya minum dulu. Oke. Ya, maka kalau kemudian ada seorang yang dia pakai flash disk, kemudian dia dia pakai flash disk tersebut, ini ya, kemudian di restart komputer seseorang tersebut. Jadi gini, walaupun komputernya sudah di password untuk masuk ke login Windows-nya, tapi kalau kemudian masuk ke komputernya tidak di password, itu juga cukup beresiko. Ya, dari mana? Kalau kemudian ada orang yang dia menggunakan model seperti ini, ya, dia bikin bootable USB flash disk seperti ini, atau juga bisa pakai CD, maka komputernya dia dimatikan, flash disk dari si cracker tersebut ditancepin, kemudian komputer dinyalakan, maka kalau dia bisa booting ya atau nyala sistem operasinya melalui flash disk, maka semua data yang ada di komputer itu bisa dibaca. Termasuk juga bisa mereset ya atau mencuri password yang ada di Windows. Ya, itu sekali lagi ya.
Jadi itu ada banyak teknik sebenarnya yang untuk berkaitan dengan ini. Itu mengapa kemudian komputer Anda itu bisa saja kemudian di password di BIOS-nya ya. Password BIOS. Memang merepotkan. Ya. Kenapa sekarang? Jadi sama seperti tadi. Mau nyalain komputer, ketika mau masuk, maka kemudian enter password to unlock system. Ya kan? Semakin banyak kunci, memang akan semakin merepotkan, tapi memang itu aman, ya. Ya, tetapi memang ini ada kelemahan juga ya, menghapus password itu. Apalagi kalau itu PC ya, tinggal kemudian dibongkar CPU-nya, diambil baterainya atau di jumper untuk BIOS-nya, maka passwordnya juga akan hilang ya. Jadi ya sebenarnya tidak benar ada yang benar-benar aman sih ya, karena ada makanya kenapa kalau secara hardware menguasai sebuah sistem komputer itu sangat mudah untuk bisa mengambilnya, karena sudah ada banyak sekali teknik-teknik untuk bisa membajak komputer. Nah, kalau itu tadi adalah unauthorized access ya. Ada juga unauthorized use ya. Contoh yang paling sederhana adalah ada seorang teman Anda, gitu kan? Ini teman ya. Aku pinjam komputermu dong, gitu kan ya. Ya wes, gitu ya. Maka kemudian Anda pinjemin komputer. Kan Anda karena dia pinjam komputer, maka Anda beri login kan? Yang login memang Anda, ya. Tetapi kemudian ketika dia sedang menggunakan komputer Anda, dia kemudian mengacak-acak komputer Anda. Dia ngopi file Anda, dia melihat password yang ada. Anda tahu nggak sih kalau password itu bisa diketahui, terutama password yang ada di browser? Jadi sekali lagi ingat, saya kasih tahu ya, kalau ada teman atau jangan-jangan Anda sendiri, ini sebenarnya dilema juga. Jangan-jangan Anda yang punya ide jahat untuk bisa menguasai mencuri password teman Anda ini, tapi nggak apa-apa ya. Ini tergantung. Jadi tapi minimal begini teman-teman, ya. Kalau Anda pakai browser, pasti dong Anda akan tahu yang namanya kata sandi. Sebenarnya ketika Anda pakai suatu browser, maka kata sandi yang Anda sering gunakan dan Anda simpan di browser tersebut itu akan disimpan. Nah, kalau Anda bisa masuk ke komputer seseorang, maka kemudian ini bisa diintip oleh teman Anda. Oke ya. Dia bisa, makanya kenapa ya, Pak, nggak mungkin kan temen Pak. Jangan salah. Siapa tahu dia naksir pacar Anda kan? Siapa tahu ternyata dia spyware ya, atau itulah intinya ya. Tapi terus gimana dong Pak? Kalau ada teman saya yang mau pinjam kemudian dia itu jangan sampai dia tahu password saya atau ngambil password saya atau dia ngopi file saya. Jadi Anda harus menyediakan login yang lain supaya kemudian sorry. Ini ya. Bentar dulu. Ini mana tadi? Ya, supaya kemudian orang yang pinjam komputer Anda itu kemudian dia bisa, jadi Anda bisa siapkan di sini sebenarnya loginnya ya. Jadi kalau ada beberapa login ya, maka di satu komputer itu siapkan beberapa login. Saya buat beberapa login ya atas nama saya ya. Jadi saya bisa menggunakan yang dengan nama Khairon atau saya pakai Ahmad Khairon. Tujuannya untuk apa? Kalau ada teman yang dia mau pinjam, maka saya tidak akan pakai login yang biasa saya gunakan. Maka saya akan logout terlebih dahulu, kemudian saya akan login ke sistem yang terpisah tadi, sehingga kemudian filenya ya. Loh Pak, kalau komputernya filenya, jadi gini teman-teman sekalian, sebenarnya kalau di komputer, ya saya coba tunjukkan pada Anda, ya. Kalau komputer yang disimpan di dokumen, ketika Anda pindah login, maka itu tidak bisa dibuka oleh login yang lainnya. Ya, semua yang ada di dokumen yang di user saya, ini nggak bisa dibuka dari login. Tetapi kalau Anda menyimpan file, ya, biasanya sih satu komputer kan dipartisi menjadi beberapa. Maka kalau kemudian Anda menyimpan file tersebut di partisi D, C, ya dan seterusnya, maka ini semua bisa dibaca. Ini bisa dibaca oleh login yang lainnya. Ya, jadi itu bedanya ya. Ya, tapi memang ya, sekali lagi ya tidak benar-benar aman ya. Kenapa? Karena kan kita nggak mungkin dong nyimpannya semuanya di My Dokumen. Biasanya sih kita
kalau kita punya komputer kan pasti dipartisi dan kita simpan di, ya ada sih banyak cara sih sebenarnya ya untuk bisa juga. Saya punya cara kemarin, yaitu dengan cara membuat satu partisi yang tidak muncul drive-nya, maka itu akan cukup aman ya. Kalau ada partisi yang tidak muncul drive-nya, saya pernah bilang pada Anda ya, ada satu cara bagaimana menyembunyikan data di komputer kita yang orang kalaupun dia pinjam dia nggak akan bisa melihat data kita ya. Itu salah satu pengamanannya ya. Oke, baik. Kemudian ya ini ya biasanya ya kalau itu Anda harus melihat kalau itu bisa di Google Drive misalkan ya, atau kalau dalam sebuah sistem di perusahaan, maka file mana yang bisa di-share, mana yang tidak di-share ya, sehingga kemudian harus ada policy atau kebijakan berkaitan dengan pembatasan akses ya. Oke. Kemudian cara paling lagi yang lainnya adalah untuk bisa menghindari supaya orang tidak mudah, maka biasanya menggunakan password ya, menggunakan, jadi sama seperti kalau kemudian Anda masuk ke sistem e-learning ya kan, sistem e-learning. Jadi kalau Anda masuk ke e-learning seperti ini, maka ketika Anda masuk pasti akan ditanyain dengan password, apa username dan apa passwordnya. Atau kalau Anda masuk ke dalam sistem LIK, layanan informasi kampus di Unitomo, maka ini pun sama juga ya, maka akan ditanya apa username dan passwordnya. Jadi sama-sama Anda pakai NIM. Kalau ini kan untuk mahasiswa kan, maka NIM ya. Tapi kalau di e-learning itu bisa username-nya bisa untuk dosen ataupun untuk mahasiswa. Maka ini cara bagaimana mengamankannya. Cuman masalahnya adalah ya, seberapa amankah sistem? Kalau Anda perhatikan, PIN yang digunakan oleh Unitomo itu cuma 4 digit. 4 digit itu artinya ini kalau itu berupa angka, ya berupa angka 4 digit, maka 10 kali 10 kali 10 kali 10, itu sekitar 10.000 kemungkinan. Password seperti ini, yang pakai 4 PIN 4 digit seperti ini, itu sangat mudah dijebol juga. Ya, dengan apa? Dengan cara menggunakan teknik brute force ya. Teknik brute force password. Jadi para cracker bisa saja kemudian dia menciptakan satu tools yang digunakan untuk bisa menjebol password. Caranya adalah dia membuat semacam aplikasi seperti ini yang bisa digunakan untuk login otomatis. Sehingga kemudian akan ada di generate ya angka-angka passwordnya ya untuk bisa masuk ke dalam sistem seperti ini. Contohnya lah 00001, 0002, 0003. Maka kombinasi PIN ini kan bisa saja antara 2375 atau berapa gitu kan. Sehingga itu dicoba-coba dan seterusnya. Ya, sama juga seperti kalau kemudian masuk ke dalam sistem ini ya, pakai kalau username-nya sudah diketahui, tinggal membobol passwordnya. Apalagi umumnya username kan biasanya kan pakai email misalkan ya, maka itu juga, atau pakai nama atau kombinasi dan seterusnya. Sama juga sepertinya adalah pada kasus klik. Nah, bagaimana dong Pak supaya kemudian itu terhindar dari teknik. Jadi gini, kalau pakai teknik brute force seperti ini, itu memang take time ya, butuh waktu lama, bisa 2 hari 3 hari tergantung dari sistemnya. Kenapa? Karena ada sistem login, ketika dia gagal maka kemudian dia akan tertunda selama nunggu 5 menit lagi baru Anda bisa login lagi. Itu ada cara supaya kemudian sistemnya itu tidak mudah dibobol ya. Oke, atau ya kalau sampai ini salah password 3 kali, maka login ini akan diblokir. Itu sama seperti di ATM sebenarnya ya. Kalau Anda paham, ATM itu kan begitu. Kalau kemudian 3 kali gagal ya Anda masukkan PIN untuk ATM, maka hubungi CS di kantor cabang bank tersebut untuk bisa mereset ya PIN untuk ATM Anda. Ya, biasanya sih begitu. Itu cara mengamankannya. Saya belum tahu juga kalau yang ini. Kalau yang klik BCA begitu, salah 3 kali. Saya pernah keblokir ATM saya gara-gara saya lupa. Saya baru ganti password PIN-nya ketika saya ke Bandung, saya lupa, akhirnya saya nggak punya duit, saya pinjam teman saya ya untuk itu ceritanya ya. Oke, jadi maka dari itu kemudian penting sekali untuk bisa mengamankan. Jangan pernah menggunakan
tanggal lahir dan bulan lahir Anda untuk untuk digunakan sebagai PIN ATM. Jadi kalau Anda lahir di Januari 5 Januari 99 misalkan. Maka kemudian Anda akan tuliskan PIN Anda itu adalah berarti 050199. Karena kan biasanya kan kalau di ATM kan 6 digit kan. 6 digit itu sudah jauh lebih susah sebenarnya ya. Oke, baik. Oke, password ya dan pengamanannya. Kemudian ada istilah passphrase ya. Sebenarnya passphrase itu adalah password penggabungan antara antara kata ya, entah itu huruf besar huruf kecil atau alfabet ya, tanda baca itu. Maka ini biasanya password yang kuat itu adalah yang dipakai oleh kaum alay. Jadi kalau Anda biasanya kaum alay bikin tulisan alay ya, contoh nih misalkan kata sayang, maka itu berasal dari kata S gitu kan, S besar, terus A-nya itu pakai angka 4, alay kan gitu kan. Kemudian Y kecil, huruf kecil kan, terus A-nya itu pakai angka 4 lagi, kemudian Anda pakai N kecil, kemudian G-nya itu pakai angka 9. Ya, kemudian kombinasi antar huruf misalkan ya, kemudian tahun 2021. Maka ini sudah bisa dijadikan sebagai password yang cukup kuat. Kenapa? Karena ada angka huruf besar huruf kecil, ada angka, ada simbol, dan lebih dari 8 digit. Ini kuat banget ini ya. Itu kalau dalam konteks password ya. Itu passphrase. Jadi kalau misalnya Anda bikin password, biasanya akan ada password Anda lemah atau sedang atau kuat ini ya. Sedangkan PIN yaitu password yang berupa angka aja, numerik password ya. Makanya disebut sebagai personal identification number. Ada juga POS-set object. Beberapa kantor untuk menerapkan aplikasinya supaya dia hanya boleh. Jadi gini teman-teman, bayangkan kalau di sebuah kantor, password pegawainya, username dan password pegawainya itu diketahui oleh orang lain. Maka itu bisa dibuka dari entah itu dia pakai spycam atau pakai intinya pokoknya bisa diintip lah ya. Maka kemudian itu sangat berbahaya. Maka di beberapa aplikasi ya, untuk menjamin keamanan, biasanya mereka menggunakan a POS-set object. Artinya menggunakan semacam hardware yang harus ditancapkan atau dibawa supaya bisa masuk ke dalam sistem komputer. Ya. Apa kira-kira namanya? Biasanya istilahnya tuh menggunakan dongle. Jadi kalau Anda pernah tahu, ini jarang sih digunakan karena cukup mahal ya. Karena cukup mahal. Jadi ada yang namanya dongle. Dongle itu adalah dongle. Kok dongle ya? Dongle password ya. Oke. Dongle password ini ya, kalau ada orang yang dia mau masuk ke dalam sistem komputer, maka dongle ini harus ditancapkan di komputernya. Harus ditancapkan di komputernya ya. Mana ya kira-kira contohnya yang ada di sini. Ya, jadi bentuknya sama seperti flash disk, sama seperti model begini. Ya, kemudian dia ditancapkan di komputernya. Entah dulu dipakai password ya. Ini dongle password. Mana ya contoh ya. Oke. Jadi dengan begitu kemudian kalau orang tersebut itu dia bisa tahu username, bisa tahu passwordnya, tetapi kemudian ini contohnya ya. Oke. Jadi walaupun orang tersebut dia tahu username dan passwordnya, tapi kalau dia nggak punya alat ini, maka kemudian dia nggak bisa masuk ke dalam sistem komputer. Itu ya kira-kira ya. Kalau sekarang kan, kalau saya tahu username dan password Anda di leak, ya, maka saya bisa buka dari mana saja. Ya, sama seperti kalau tadi saya buka BCA tadi, saya buka klik BCA seperti ini. Kalau Anda tahu username dan password saya, maka Anda bisa masuk. Ya kan? Anda tahu username saya, Anda tahu password saya, maka Anda bisa masuk ke dalamnya. Ke dalam sistem e-banking saya. Tetapi hebatnya BCA, karena ini cukup rawan, orang pencurian. Kalau bayangkan, kalau transaksinya bisa dilakukan dengan menggunakan username dan password,
untuk e-banking, maka itu akan sangat berbahaya. Karena kalau dipakai spyware, Anda nih pakai komputernya orang, atau pakai komputer di kafe, atau pakai komputer di tempat publik misalkan ya, itu bisa disadap ya untuk username. Tapi kalau kemudian orang itu nggak bisa transaksi, nggak bisa transfer, nggak bisa belanja kalau tidak memiliki KBCA, ya kan? Nah ini kan, jadi KBCA itu ya kalau misalnya contohnya saya pakai seperti ini, kemudian saya mau melakukan pembelian, ya saya nggak bisa beli voucher, ya kalau kemudian mungkin saya masukkan saya pakai XL misalkan ya, saya pakai komputer XL, kemudian berapa vouchernya, saya masukkan yang paling besar seperti ini, saya masukkan nomornya 081703311567 nomor HP saya, maka di sini akan diminta respon. Dari mana ini angka ini bisa dimasukkan? Yaitu dengan menggunakan alat yang namanya token seperti ini, token BCA seperti ini. Jadi kalau setelah dimasukkan nomornya, maka kemudian akan muncul nomor seperti ini, ya. Jadi seperti kalkulator bentuknya nomor seperti ini, maka dimasukkan ke transaksi seperti ini, ya. Baru bisa dilakukan proses transaksi. Tapi jadi itu artinya, kalaupun orang bisa masuk membobol username dan password, ya, dia hanya tahu beberapa informasi, berapa saldonya dan seterusnya. Ya, tapi itu juga cukup berbahaya juga ya, kalau kemudian itu bisa mengetahui nomor rekening dan seterusnya ya. Oke. Jadi diamankan dengan menggunakan seperti ini. Ya, itu berbeda dengan kalau kemudian kita menggunakan transaksi menggunakan handphone ya, atau menggunakan mobile. Ya, oke, itu kira-kira gambaran dari ya. Ada juga menggunakan biometrik. Saya kira biometrik itu keamanan yang bisa digunakan sama seperti kalau ketika kemudian Anda membuat KTP, kan Anda direkam wajahnya, kemudian juga ambil sidik jarinya gitu kan, kemudian juga difoto wajahnya, retina matanya dan seterusnya. Jadi prinsip dasarnya adalah bahwa ya seluruh tubuh kita itu sebenarnya dapat digunakan sebagai identitas kita. Umumnya kan awalnya kan sidik jari, bisa untuk absensi kita pakai sidik jari gitu kan. Ya, ini adalah, tapi sebenarnya nggak hanya itu ya. Biometrik itu bisa macam-macam, bisa retina mata ya, bisa juga dari bentuk wajah, bisa juga dari suara, bisa juga dari telapak tangan ya, dan seterusnya. Umumnya kalau yang sekarang sudah ada adalah yang dipakai di fingerprint untuk absensi pegawai, supaya pegawai tidak bisa titip misalkan ya. Atau juga di handphone ya, handphone dan di notebook sekarang sudah ada pengamannya juga pakai fingerprint. Kalau di film-film James Bond itu, atau film itu di kantor-kantor juga sudah ada ya, mereka menggunakan face recognition system, ada kamera. Selain kombinasi dengan wajah, bisa juga verifikasi suara. Halo, nama saya Pak Choi gitu. Maka kemudian sambil bersuara, terus wajahnya sambil difoto, matanya juga, retina matanya juga sambil difoto. Maka itu digunakan untuk pengenalan. Kalau itu semuanya cocok, maka pintu akan terbuka. Kira-kira begitu. Pakai hand geometry. Jadi ada juga yang dia nggak pakai satu jari, tapi dia pakai seluruh jari atau bahkan telapak tangan ya. Ada juga pakai signature verification system. Jadi pakai tanda tangan. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan berbagai macam. Jadi tidak sistem yang paling aman kalau untuk biometrik itu tidak hanya menggunakan satu. Kalau di film-film kan, kalau misalkan untuk retina mata dari kepalanya dari situ di penjahatnya tadi itu dipakai untuk difotokan, atau foto retina. Mungkin nggak sih Pak kalau wajah orang itu difoto terus itu dipakai untuk sebagai pengenalan ya? Ya sangat mungkin juga. Ya, kira-kira begitu. Karena apa? Karena kalau di model yang lama untuk pengenalan wajah, maka ternyata foto itu juga bisa digunakan untuk pengenalan wajah. Kenapa? Karena tidak mengukur kedalaman. Ya, itu kira-kira begitu ya, gambarannya. Oke, kemudian ya yang ada juga istilah digital forensik. Digital forensik itu berkaitan dengan penyelidikan ya, kalau terjadi kejahatan atau istilahnya fraud ya. Istilahnya adalah fraud atau kejahatan ya. Fraud. Gimana sih tulisnya? Saya pakai mouse ini makanya agak susah ya. Ya oke, fraud ya. Jadi fraud itu
kalau kemudian ada pencurian data, ataupun ada selisih data, atau ada data hilang, atau ada kejahatan dan seterusnya, maka kemudian bagaimana bisa menelusuri kejahatan tersebut? Maka ilmunya berkaitan dengan digital forensik. Bagaimana investigasi di dunia digital. Untuk apa kira-kira? Ya, untuk penegakan hukum kalau ada tindak kejahatan, ya, ada criminal prosecutor, ya, berkaitan juga dengan kebutuhan militer, berkaitan juga dengan asuransi. Loh, kok asuransi, Pak? Biasanya sih kalau ada terjadi kasus penipuan asuransi, maka biasanya butuh juga untuk menyelidiki secara digital forensik. Ya, sebagai penutup, yaitu kalau Anda pernah tahu ada kasus teller, ya, yang dia mencuri data nasabah. Ini kasusnya banyak sekali. Oke, ada seorang teller yang dia mencuri data nasabah. Jadi ada nasabah itu lapor ke bank, "Pak, uang saya hilang," gitu ya. Maka kemudian si pihak bank akan melakukan penyelidikan. Dari mana? Dia akan mulai dari data yang ada di komputernya. Transaksinya siapa, kapan, apakah diambil melalui ATM atau diambil melalui teller bank, dan ternyata melalui teller bank dia memalsukan slip gaji, memalsukan slip pengambilan dan memalsukan tanda tangan. Ya, itu kasusnya yang terjadi ya. Jadi itu bisa melibatkan juga orang-orang yang ada pada digital forensik. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Beberapa materi lagi yang lainnya, software tips dan seterusnya, saya akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang ya, sebagian. Oke, sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan. Saya kira waktu sudah habis ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Anda nanti bisa menanyakannya. Tapi sampai sekarang ya belum banyak yang aktif untuk bertanya. Ya, oke, minggu ini saya akan berikan tugas ya, karena saya belum memberikan tugas pada Anda. Jangan khawatir, tugasnya sih mungkin rangkuman dari beberapa pertemuan dan juga saya akan ambil dari buku yang saya menjadikan rujukan utamanya itu ya. Oke, baik teman-teman semua, kalau kemudian tidak ada lagi pertanyaan, kelas saya akhiri ya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.